Oke, saya panggil Putra aja lah ya. Putra lah. Salah seorang konten kreator, Iya. seniman, sutradara, penyair, Branding Tangkele. branding Tangkele ya. Admin berarti ya bahasa Admin, ini. ya bahasa Sederhananya lah ya. Sederhananya admin. Saya cuman tamat sekolah dasar, tapi saya selalu belajar karena ilmu menurut saya ada di mana-mana Dario. Dan alhamdulillah saat ini Iya. saya dipercaya untuk mengajar di programnya Kampus Merdeka. Mengajar ya sebagai dosen ya. Ya, Oke. itu dosen luar biasa lah. Oke, assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Aduh, ini sebenarnya gimana ya? Antara mau diundang atau tidak ini, tapi penting untuk diundang ini ya. Secara pribadi menyebalkan bagi saya, tapi nantilah sebelum kita kenalkan beliau ini, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah beliau atau dia ini ya sudah bersedia duduk di samping saya. RS Putra aja. RS Putra. Ini seorang teman dan sahabat saya ya. Saya menganggap dia sahabat sekarang ya karena melihat dari potensinya, melihat dari apa yang dia kerjakan, dari berprosesnya sangat keren sekali ya. Ini saya perkenalkan sebagai apa ini ya? Bebas Dario, saya diperkenalkan sebagai apa saja. Yang penting RS Putra. RS atau Putra. Bentar lagi enak. Bentar lagi enak, 03. 03. Udah lewat. Udah lewat. Oke, bentar lagi enak ya nama akun Instagramnya. Oke, saya panggil Putra aja lah ya. Putra lah. Salah seorang konten kreator, Iya. seniman, sutradara, penyair. Ini apa lagi ini? Nggak tahu. Sekarang saya bergerak di bidang branding Tangkele. Branding Tangkele ya. Iya. Admin berarti ya bahasa Admin, ini. ya bahasa Sederhananya lah ya. Sederhananya admin, cuman kerjanya merangkup di situ, memotret juga dan membranding. Branding ya. Ya, membranding itu otomatis lah, Ya. otomatis di Tangkele dan membuat konten sekreatif mungkin. Apa sajalah yang saya lakukan di Tangkele. Yang penting si Tangkele itu brandnya naik. Brandnya naik ya. Ya. Berarti lebih memperkenalkan lagi ini Iya. Tangkele ya dengan cara sendiri. Dengan cara sendiri dan banyak adaptasi dengan cara-cara lain lah. Adaptasi dengan cara-cara lain ya. Pengalaman sekali ini sebenarnya ya. Oke. Dan Putra ini juga pasti kita tahu ya, fotografer ulung di Kota Payakumbuh ya. Oke, kita lihat aja ya hasil-hasilnya. Dan beliau juga ini banyak berkecimpung sebenarnya di ini ya, bagian seniman ini di belakang layar ya. Iya, di belakang layar beberapa kali mengerjakan ada proyek kesenian dan juga ada apa ya, bisa dibilang proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan itu dari dulu ya. Cuman dikemas secara kesenian gitu dari. Dikemas secara kesenian. Iya. Oke. Nah ini yang terbaru ini Putra ya, yang kemarin sempat hangat-hangatnya bikin ada yang bangga, ada juga yang sinis ya, menjadi dosen. Iya. Dosen luar biasa ya. Dosen luar biasa di. Alhamdulillah saya dapat dipercaya oleh kawan-kawan dari Universitas Andalas UNAN. Nan ya. Sebagai dosen luar biasa di programnya Mas Menteri Nadiem Makarim. Oke. Dan ada programnya namanya Kampus Merdeka yang bertema viral marketing. Viral marketing. Viral Oke. marketing.
viral marketing kita tahu itu adalah bahasa-bahasa baru, baru bagi masyarakat awam semua. Berarti ada bahasa lama dong. Apa ya? Digital marketing. Ya kalau bahasa lamanya mungkin lebih digunakan di ibu-ibu kayaknya. Ya topik yang lagi hangat-hangat, misalnya gunjing yang lagi hangat. Gunjing. Ya? Oke. Nah ini maaf kata ini ya Putra yang saya tahu dan saya dengar Anda ini tamatan SD atau tidak tamat SD atau gimana ini ceritanya? Ya, saya cuma tamat sekolah dasar. Tapi saya selalu belajar karena ilmu menurut saya ada di mana-mana Dario. Jadi tamat SD atau tamat apapun itu sekarang ini nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana kita selalu berproses belajar dan bagaimana proses itu terjadi. Dan alhamdulillah saat ini ya. Saya dipercaya untuk mengajar di programnya Kampus Merdeka. Mengajar ya sebagai dosen ya? Ya, itu sebagai dosen luar biasa lah. Karena dosen itu kan ada dua macam nih. Ya. Satu dosen akademisi. Ya, reguler itu ya. Dan dosen praktisi. Kebetulan saya di lapangan sebagai praktisi sudah mengerjakan lah. Kebetulan viral marketing itu adalah bahasanya media sosial lah. Oke. Dan kebetulan pekerjaan saya emang bergerak di media sosial dan admin beberapa kedai gitu. Maksudnya beberapa store, kafe, seperti itu. Ya, banyak sekali ya, manusia 1000 admin ini ya. Oke, ini Putra ya, saya tertarik dengan tamatan apa saja tidak masalah ya. Iya. Berarti pendidikan ini penting sebenarnya, enggak? Mungkin di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Oke ya, di luar negeri kalau orang mencari pekerjaan konten kreator, dicari konten kreator, udah mentok di sana ya. Iya. Kalau di Indonesia beda lagi ya, konten kreator usia segini tinggi ya, good looking ya, tamatan ini ya, minimal 3 tahun kerja segala macam bisa angkat besi. Mungkin sekarang ini agak berbeda. Oke. Pak, kalau dulu-dulu itu kan juga penting tuh pendidikan. Ya. Berlatar belakang pendidikan yang tinggi itu juga penting. Kalau sekarang enggak, mungkin karena menterinya Mas Nadiem Makarim. Jadi kan anak muda tuh, termasuk milenial lah kayak. Anak milenial karena 80 ke atas gitu. Dan untuk saat ini pemerintah mencoba untuk berkolaborasi dengan anak muda. Dan Dario tahu lah anak muda di zaman 4.0 sekarang adalah anak muda yang canggih-canggih. Ya, yang melek ya. Yang melek teknologi. Yang update, melek. Put, ini sebelum kita bahas tentang dosen tadi yang membuat saya agak sedikit kesal ya. Kenapa Anda bisa menjadi dosen dan mendosenkan dosen-dosen yang sebenarnya ya? Ya kan? Dan mahasiswa yang di sana juga Anda kasih materi segala macam. Tapi sebelum kita bahas itu, ini saya tertarik dengan kata-kata Putra yang barusan ya, tentang pekerjaan ini. Dulu dan di Indonesia juga pada umumnya ketika orang membuka lamaran pekerjaan, memilih seseorang untuk dipekerjakan ya, ini kan yang ditanya ijazah, pengalaman segala macam ya. Dan Anda ditangkelek ditanya nggak ijazah sebagai admin atau konten kreator ditangkelek? Enggak. Lalu apa yang Anda tawarkan ke sana? Mereka yang meminta misalnya, ini menurut pemikiran saya berarti kalau orang yang meminta sebenarnya ada yang kita tawarkan. Iya. Setidaknya kelebihan saya lah. Ya. Kepiawaian saya mengolah media sosial itu seperti apa. Karena di media sosial itu kan banyak strategi nih, Dario. Ada strategi yang seperti hashtag itu bagaimana, hashtag ya. Ya, itu juga penting kan, atau menggiring dengan narasi. Nah, nih menggiring ini ya. Menggiring narasi ini sebenarnya kan ujung-ujungnya menguras emosional netizen ya. Atau membangun gimmick-gimmick yang memancing
orang berkomentar itu juga penting kan, karena Ya. komentar, like itu di Instagram itu kan membaca algoritma si Instagram, Oke. ya kan? Sampai Dario se- kayaknya tahu itu tuh. Enggak, tapi saya masih jujur saya banyak belajar dari Putra ini, cara beliau membrand, cara beliau memancing emosional netizen ini sangat keren sekali ya. Ya itu banyak cara Dario. Hmm. Warna juga termasuk. Warna juga diperhitungkan. termasuk ya. Misalnya sadar ataupun tidak sadar, warna itu mempengaruhi psikologis seseorang. Oke, ya. Itu Saya setuju sadar itu. ataupun tidak sadar. Contoh seperti apa ya? Misal gorengan. Hmm. Kenapa setiap orang menjual gorengan itu lampunya selalu kuning? Kenapa nggak hijau, merah? Abu-abu ya. Iya, terserah warna lain. Kalau kuning itu sudah mensugesti seseorang kalau gorengan itu masih panas. Hmm. Iya kan? Kalau dikasih hijau kan beda lagi. Beda lagi ya, pucat ya. Iya. Seperti itu juga di Instagram. Kalau tone color kita sama, orang akan nyaman Dario. Akan nyaman. Jadi orang melihatnya nyaman, like-nya dikasih seperti itu. Tapi kalau warnanya nggak jelas, itu akan bosan. Si followers Instagram kita akan bosan, menurut saya. Dan banyak lagi cara di Instagram yang membuat algoritma kita naik, insight atau impresi. Insight, Ya, itu juga banyak cara. Sekarang ini yang lagi hangat-hangatnya adalah Reels. Ya, Reels. Reels itu pengikut orang 1.000, yang nonton Reelsnya bisa mencapai jutaan lah. Oke. Ya itu banyak akun-akun seperti itu. Nih Reel ini sudah semacam kayak menyerupai TikTok ya. Iya, sebenarnya Bersama adaptasi dari TikTok perusahaan oke. pet gitu. Oke. Dan cuman itu bagian trendingnya di pihak si perusahaan Simak. Meta. Ya, Meta ya sekarang. Meta ya, baru-baru ini perusahaan Meta. Oke. Ini menarik ini, Put. Saya jujur ini terkesima ya. Anda belajar dari mana ini semua? Belajarnya otodidak Dario. Saya Otodidak. kan Dario tahu nih, saya cuma tamat sekolah dasar dan karena kemajuan teknologi saya belajar otodidak, bisa di Google atau baca buku, dan YouTube juga penting. Nonton Tutorialnya di sana ya. Ya. Dan saya lihat, saya tangkap dan saya kembangkan seperti itu Dario. Ditangkap, dikembangkan. Iya. ATM. Amati, ya? tiru, modifikasi. Ya, betul sekali. Benar. Oke, nah kita kembali ke masalah dosen tadi ya, yang sedikit membuat saya nyesek ini ya. Iya. Ini sebenarnya apa yang Anda ajarkan? Materi apa yang Anda sampaikan untuk Kalau di kampus Merdeka saya dipercaya sebagai editing video. Sebenarnya itu bukan gaweannya saya. Cuman karena kepercayaan itu sudah kepada saya, maka saya akan belajar lagi. Sebenarnya saya bukan orang editing video, saya lebih menyutradarai atau menjadi art director. Art director ya? Chief art. Jadi saya belajar lagi dan saya putuskan di kampus Merdeka membuat materi editing video via smartphone. Oh, yang gampang aja dulu ya. Yang Oke. gampang aja karena nggak semua orang yang suka di depan laptop atau komputer itu menurut saya yang via smartphone itu lebih simpel, di mana saja bisa. Di kamar, di kafe, Di mana toilet saja. ya. Toilet. Oke. Nggak mungkin kan bawa laptop di toilet. Ponsel sudah biasa. Ya, dan alhamdulillah si pihak kampus Merdekanya cukup senang lah atau Antusias lah ya. antusias lah dan dapat tawaran lagi. Itu buktinya ya. Itu buktinya. Oke, ini
Saya kalau boleh jujur nih saya cemburu ini ya. Cemburu Secara kenapa? akademis saya lebih tinggi dari Putra Oh, iya. ini ya. Tapi kenyataannya Putra ini yang kebagian jatah ya. Seperti itu ya. Ya, Ini kenapa bisa? Kenapa harus Putra? Apakah tidak ada lagi potensi manusia lain? bukan tidak ada potensi Dario. Mungkin itu saya dapat kesempatan karena relasi, link yang saya bangun. Relasi? Ya, link yang saya bangun dan bagaimana cara saya membranding diri. Itu juga penting, personal branding itu juga penting. Oke. Eh, banyak hal yang saya lakukan di situ membuat orang itu yakin. Awalnya saya dapat program itu karena saya berteman sama dosen Oke. UNAN, Bang Doni Eros. Siap. Nah, Bang Doni Eros ini pernah beberapa kali sharing tentang bermedia sosial kepada saya. Itu menurut dia menarik dan tidak banyak orang yang mempunyai keahlian seperti Skill saya, ya, skill lah. seperti Oke. saya gitu. Dan kebetulan Doni Eros ini jebolan Inggris, emang di Inggris kuliahnya, kuliah film. Bang Doni Eros. Cuman Bang Doni Eros kan orang akademisi. Kalau saya orang praktisi gitu. Saya banyak sharing sama Doni Eros. Cuman saya lebih bangganya menyebutnya Doni Eros pernah belajar kepada saya. Oke. Dan karena menurut dia yang saya ajarkan itu benar, maka ditawarkan saya menjadi dosen luar biasa di kampus Merdeka yang pilot project oleh UNAN. Oke. Ini menarik nih. Ketika Anda mendapatkan tawaran menjadi dosen luar biasa dan setelah dieksekusi, tentu ada pro kontra dari orang-orang terdekat dan mungkin juga audien yang menerima materi dari Anda sendiri, Putra ya. Ini sampai sejauh ini sebenarnya yang Putra rasakan apakah sinisnya saja atau positifnya saja atau gimana? Tapi ini kayak podcast luar biasa juga ya, jangan dijawab dulu ya. Iya. Saya yakin ini pasti banyak yang kecemburuan sosial, yang sinis kenapa harus Putra? Hebatnya siapa? Iya. Hebatnya Tamat seperti SD apa? pula lagi. Tamat SD pula. Jangan jawab dulu ya, kita break sejenak. Oke. Oke, pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan program yang sama, Otaki, Otak Terkini, Podcast and Review. Sebelum kita bincang-bincang dengan Putra lagi, tapi saya minta izin dulu ke Putra ya. Ya, udah Ada yang ingin saya sampaikan untuk pemirsa setia Denai TV dimanapun Anda berada. Kita Denai TV, Denai Kabel, sedang melakukan rangkaian lomba untuk menyambut ulang tahun Denai yang 1 dekade atau yang 10 tahun 19 Desember 2021 nanti. Ada 3 lomba untuk umum. Yang pertama, lomba video ucapan selamat ulang tahun yang sekreatif mungkin, lomba nyanyi anak-anak, dan yang ketiga itu lomba tari dan musik. Silahkan masyarakat berpartisipasi dan rebut hadiah puluhan juta rupiah gratis ya, tidak ada uang pendaftaran sepersen pun. Oke, cukup sekian ya informasinya ya. Ini antara talkshow podcast ini ya. Gabung aja lah ya. Gabung ya. Nggak murni podcast ini ya. Oke, kita lanjut bincang-bincang ke Putra tentang pertanyaan di segmen 1 tadi yang belum sempat dijawab ya. Bisa diulangi? Bisa diulangi ya? Bisa, bisa. Saya masih ingat. Tapi sebelum itu Dario, karena ini Denai TV. Oke. Denai itu kan bahasa Minang. Oke. Kenapa tidak berbahasa Minang aja gitu? Iya, itu ya perlu juga itu ya di Atau baru kali ini. sekelat ular sekelat belut. Iya, jangan. Gini, ini baru kali ini bintang tamu yang mengkritiknya ya. Keren sekali. Bukan kritik sih, cuman itu Ya. pertanyaan yang agak ngawur dari saya terserah. Nyeleneh tapi mengena ya. Oke, saya setuju. Tapi ini Putra ya, mudah-mudahan ini akan ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia Oh, ya. gitu Karena ya. kita selain dari ditayang di TV juga di YouTube kan seperti itu. Jadi tidak menambah pekerjaan editor kita ya.
Oh gitu. Ya, kalau bahasa Minang ya kan tentu ditambah lagi teks Indonesianya di bawah ya. Tapi menurut saya, itu menurut saya ya. Iya, nggak apa-apa. eh, Alangkah bagusnya berbahasa Minang. Jadi orang lebih eh, tahu bahasa Minang ini seperti apa. Bahasa Maksudnya Minang generasi selanjutnya untuk belajar bahasa Minang, oh di DNI TV aja itu ada Otaki. bagaimana bahasa Minang di sana ya. Itu Oke. tetap ada translate, Hmm. subtitlenya seperti apa gitu. Oke. Dari Ini ide yang sangat bagus. Nantilah Otaki spesial bahasa Minang. Oh iya oke. Bisa siap, kan? siap. Jadi khusus hari itu, tanggal itu atau jam segitu khusus menggunakan bahasa Minang. Dan kita harus juga punya kecintaan kepada NKRI ya. Harus juga ada bahasa Indonesianya kan. Apapun itu ya nanti kita bahas ya. Iya, oke, Kita siap. bahas dulu yang masalah yang di segmen satu tadi, pertanyaan yang belum sempat dijawab. Iya. Ketika putra Anda ditawarkan menjadi dosen, tentu banyak pro dan kontranya. Pro-nya nggak usah lah kita bahas Iya, ya. iya. Pasti yang orang-orang terdekat yang murni yang asli bersahabat dengan kita pasti pro. Tapi yang belum tentu sahabat, yang ngaku-ngakunya berteman ini kontra ini. Suka, nggak suka kayaknya. Gimana ini? Ada nggak yang nggak suka? Kenapa harus putra yang hanya tamatan SD? Kenapa nggak saya? Kenapa nggak yang lain? Iya, kenapa Anda Atau audiennya yang mempermasalahkan kenapa pematerinya dosennya harus itu? Oh Sudah. iya. Gini loh Dario. Menurut saya pro dan kontra itu juga penting. Ya, Kalau cuma pro itu akan membuat saya akan cepat puas. Jumawa ya. Cuma kontra itu juga penting. Hmm. Kenapa penting? Itu akan mencambuk diri saya untuk lebih belajar lagi, lebih giat lagi. Mencari tutorial lagi ya. Ya tahu Dario. Sebenarnya Dario juga bisa melakukan apa yang saya lakukan. Cuman Dario mungkin tidak bisa memasuki link itu. Nah, itu. Membangun relasi seperti itu. Mungkin sekarang, kedepannya nggak tahu kan. Oke. Jadi jadi tim ahlinya menteri kan bisa jadi aja. Amin, amin. Ya. Oke. Kontra itu sangat penting menurut saya, dan kebetulan sampai sejauh ini belum ada sih yang mengkritik secara langsung kenapa saya bisa ngajar di kampus Merdeka yang dipiloti Project Unan. Dan sepertinya saya sangat butuh orang seperti itu dan menyampaikan secara langsung. Sangat butuh ya. Iya, butuh. Perlu sekali ini ya. Perlu, dan Oke. barangkali Dario bisa mengkritiki saya di pekerjaan saya yang itu. Tapi nggak sekarang saya kritik. Kenapa? Karena belum menonton. Saya gitu belum kan? menonton, tapi saya meyakini yang Putra sampaikan, materi-materi yang Putra sampaikan, saya bisa membayangkan apa yang Putra sampaikan. Jadi itu apa saya kritik lagi kan? Dan saya melihat hasilnya di media sosial. Dan hasil selain dari media sosial juga di kenyataannya Putra dipakai oleh brand-brand terkenal. Salah satunya Tangkelek. Salah satunya Tangkelek yang saya pakai ini, kebanggaan Putra, kebanggaan saya juga, kebanggaan DNI TV, kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ya. Orang awak hebat. Orang awak hebat. Dan saya di samping orang awak hebat. Ya, Yang saya juga hanya- di samping orang awak hebat. Kembal ini ya. Oke. Oke. Host orang awak hebat, Iya. Otaki. Host programnya. otodidak ya. Iya. Host nggak ada malunya ya, maju terus mentang malu. Pantang Oke. malu. Kita masalah ini lagi dosen. Ketika dosen memutuskan, bukan dosen ya, ketika pihak kampus atau pilot project dari mereka tadi ya, memutuskan Putra menjadi dosen. Apakah mereka tidak mempercayai lagi dosen-dosen yang sudah ada? Ini Gak tahu kenapa- Dario. Sebenarnya waktu itu saya dihubungi oleh Bang Agri, dosen Unan juga. Siang-siang. Halo Bang Putra. Katakanlah seperti itu ceritanya. Halo Bang Putra, saya Agri dari kampus Unan menawarkan Bang Putra sebagai konten kreator akun Tangkele untuk ngajar di
Kampus Merdeka. Kebetulan yang mengikuti banyak Bang Putra, dia bilang ada 500 orang se-Indonesia, 72 universitas se-Indonesia. Dan saya kaget dong, oh kenapa saya? Dan saya pertanyakan lagi, Bang kenapa saya sih? Abang udah tahu nggak saya itu siapa? Latar belakang pendidikannya apa? Karena yang diajar nih orang-orang yang berpendidikan loh. Dan se-Indonesia. Paling tidak ini mahasiswa lah ya. Di atas mahasiswa ada dosen ya. Dan se-Indonesia. Dan saya kaget dong. Dan saya pertanyakan ke Abang Agri, Bang, saya cuma tamat SD Bang. Gini. Dan ternyata si pihak kampus udah mempelajari, sudah di riset ya. Di searching dulu kita siapa saya, ya. Oh ini siapa, pekerjaannya di mana. Iya yang kita butuhkan yang seperti ini katanya. Oh oke lah. Sebelumnya saya nggak percaya diri juga dari Rio, karena itu hal yang baru bagi saya kan. Dan ada beberapa teman yang selalu mensupport saya, meyakinkan saya, katakanlah itu Opin dan Ade. Sudut Payakumbuh ya. Sudut Payakumbuh yang selalu mensupport saya. Kamu harus ambil ini, kamu bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kamu mau belajar, kata si Ade dan Opin. Dia selalu mensupport, dan saya kembali lagi bertanya pada diri, apakah saya sanggup, apakah saya bisa. Dan saya belajar, saya meyakini diri saya kalau saya bisa. Awalnya sih pas ngajar gugup beberapa menit gitu. Cuman demam panggung lah awal-awal. Panggung karena itu hal yang baru kan bagi yang saya. Biasanya kita bermain dengan panggung bisa juga demam ya di sana ya. Karena itu hal yang baru kan bagi saya, dan bertemunya maksudnya daring, orang-orang baru dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan, dan alhamdulillah terjawab, dan berjalannya lancar-lancar aja menurut saya. Dan alhamdulillah si pihak kampus setuju dan antusias ya. Dan ada dapat tawaran lagi setelah itu. Nih Putra ya, kenapa saya jujur aja saya ada kecemburuan sosial iri ya. Saya aja baru kemarin juga menjadi pemateri tapi sekelas SMK sederajat ya, SMA sederajat ya. Sementara Putra sudah sampai menjadi dosen yang hanya tamatan SD ya, maaf aja ya dalam tanda kutip ya. Memang itu kenyataannya. Itu kenyataannya ya. Ini kita kembali dari berproses nih Putra ya. Prosesnya Putra hingga sampai menjadi dosen terbang, dosen luar biasa. Sebenarnya konsep hidup apa sih yang Putra terapkan sebenarnya sehingga proses dari nol sampai sekarang ini bisa dipercaya orang, bisa membrand diri dan dipercaya orang untuk menjadi dosen, menjadi admin, menjadi content creator, sutradara, fotografer, segala macam. Konsep hidup seperti apa yang Putra terapkan sebenarnya? Ini pertanyaan yang cukup rumit menurut saya. Saya yakin itu tidak rumit. Gini loh dari ya. Saya tahu banget tentang Putra. Saya tahu banget. Tapi kan saya tidak tahu secara detail konsepnya. Kalau bahas detail konsep itu nggak cukup waktu 45 menit kayaknya. Secara cuman saya garis. Sebenarnya apa ya? Terlalu di konsep itu juga nggak bagus. Kenapa? Ntar konsep kita segini nih. Cuman kemampuan kita segini. Itu banyak orang yang nggak waras jadinya ini ya. Jadi menurut saya berproses aja. Berproses dan mengalir aja. Kata saya pinjam katanya Presiden Cancukar, takut besok nggak bisa makan. Itu menghina Tuhan. Takut besok nggak dapat jodoh, itu juga menghina Tuhan Dario. Jadi nikmati aja prosesnya. Nikmati saja. Iya. Mengalir apa adanya gitu.
Tapi tidak lupa itu ya, berproses secara apa ya, lebih tepat bahasanya, mengalir dan Berproses secara gini loh. oke. Itu juga lingkungan, itu juga membentuk seseorang. Oke. Kebetulan saya tumbuh besarnya di lingkungan komunitas seni intro. Sini intro ya, yang di situ- Payakumbuh Barat ya. Ya, Oke. di situ banyak seniman-seniman hebat. Ada Yud Fitra, Jod Goblin, Jod Jody Goblin. Putra, Dylan Nustian, banyak, dan si Mamak Sanur di situ komplit, ada sastrawan, teater, fotografi, musik, tari, komplit. Jadi di komunitas seni intro itu mengajarkan saya berproses itu seperti apa, Ditimpa di sana. ditimpa, dan di intro karena kekomplitan berkesenian dan berkebudayaan, di situ saya banyak dapat pengalaman, cara berbicara, cara menghadapi seseorang, cara menganalisa sesuatu, itu juga penting. Di intro itu prosesnya asik, dan juga tidak melupakan menguras emosi juga. Itu Oke. penting kan, itu kan bagian dari proses. Maksudnya ketika saya dimarahi, ini perasaan saya seperti apa gitu. Dan misalnya senior saya di intro memarahi saya dengan kelakuan saya itu ya pada saat itu merasa jengkel. Cuman setelah saya berpikir lagi ke belakang, wah ternyata yang saya lakukan salah. Harusnya seperti ini. Harus ada yang dirubah ya. Memang ada benarnya seperti itu. Karena Oke. di keluarga saya dari ayah saya meninggal ketika saya belum cukup usia untuk itu. Dan kenapa saya tamat SD? Itu banyak yang saya lalui dari bahasa sekarangnya broken home. Itu saya lalui. Ya, oke. Kita dalam situasi seperti itu saya juga merasakan ya. Oke. Nah, ini Putra ya. Saya masih menjadi pertanyaan yang berputar-putar di benak saya ini ya. Sejauh ini Anda berproses sampai sekarang. Dan kita tahu hanya SD, tamatan SD ya. Kenapa Anda bisa sepercaya diri itu untuk tetap bertahan, untuk tetap berkembang? Ini sebenarnya apa sih, keinginan sendiri atau memang ini kepaksaan hidup? Tapi bentar. Paksaan ya. Nah, jangan dijawab dulu, keinginan. jangan dijawab dulu ya. Oke, jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, sahabat saya ini masih bersedia duduk di samping saya ya. Setelah beliau mendapatkan kursi empuk menjadi dosen, saya anggap sahabat. Kalau belum sejauh itu, entah siapa ya. Siapa? Bisa jadi nggak kenal. Bisa jadi nggak kenal ya, cuman masyarakat kita ya. Kebiasaan ya, kalau sudah di atas itu saudara saya, itu teman saya, itu sahabat saya, itu teman sekolah saya ya. Tapi kalau masih dengan brand taman SD, entah siapa ya. Bukan orang Payakumbuh kayaknya. Oke, Putra, kita bahas di segmen 2 tadi ya, pertanyaan yang belum sempat dijawab. Tentang pertanyaan saya yang mungkin agak sedikit mendalam atau sensitif ya. Apakah semua ini proses yang sudah dilewati, hobi atau keinginan atau karena paksaan hidup? Oh, gini lah dari saya jawab. Ini agak dalam pertanyaannya. Dalam banget mah enggak ya. Tapi proses dalam untuk ini- orang yang baper. Oh ya. Saya tahu. Mudah-mudahan teman-teman saya nggak baper. Oke. Tuntutan hidup, iya, saya akui ya.
Jujur itu ya. Jujur iya. Karena kalau saya bicara idealis, uh, tidak akan sanggup menghidupi saya. Idealis tidak akan sanggup menghidupi. Iya, karena Berpatokan pada itu. Iya, karena udah Rio tahu kan saya minim pendidikan. Ya. Kalau saya idealis motret yang foto idealis seperti apa, bikin film idealis seperti apa, dan kita tahu di Indonesia ini juga butuh yang populer. Butuh yang populer. Nah, bentar. Saya potong dulu, saya teringat Gombloh ya. Pernah berbicara kalau saya terapkan selalu idealis, anak istri saya nggak bakalan makan. Iya. Kebetulan saya kan belum punya istri nih, Ya. sedikit promosi. Oke. Aduh. Mudah-mudahan tahun depan enak. Ya, bentar lagi enak. Bentar ya. lagi enak. Oke. Dan walaupun saya masih seorang diri dan saya juga butuh biaya dari Rio. Nggak boleh jauh dari itu ya, nggak bisa Iya, menang. jangan kita ya. bicara idealis kalau kantong masih kosong. Iya kan? Kita bukan di zaman penjajahan ya. Jadi gitu Dario. Jadi populer itu sangat penting. Oke. Seperti teman saya Boy Chandra. Boy Chandra ya, oke. Dan menurut saya Boy Chandra hebat lah, sangat hebat, bisa membaca pasar. Dan dengan tulisan-tulisannya dia, ada orang yang bilang Boy Chandra itu penulis novel populer pop, tapi laku keras. Oke. Laku keras. Daboy juga namanya Boy Chandra. Dan saya banyak belajar dari Daboy. Chandra ya, Boy Chandra. Terutama mental dia. Oke. Mental dia seperti itu. Dia tidak berharap dapat bantuan dari pemerintah ini segala macam, bikin ini bikin itu. Oke. Dia berdiri sendiri di kakinya sendiri dengan caranya dia, Boy Chandra. Cuman bukan berarti idealis itu nggak penting. Itu ada penting juga, cuman jangan melupakan Kantong. Saat ini kita butuh makan, kita Oke. butuh biaya yang lain-lain sebagainya dari Rio. Aduh, saya dulu pernah megang konsep idealis emang, tapi akhir-akhirnya saya nggak bisa, benar. Enggak bisa. Dan bukan berarti orang yang idealis nggak sukses juga kan. Iya. Cuman kan nggak banyak dari Rio. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Orang-orang seperti itu nggak banyak. Nah, jadi yang Indonesia butuhkan itu adalah yang populer. Seperti apa ya yang kita lihat misalnya di meme-meme Instagram itu kan receh-receh semua. Iya. Dan video-video TikTok kan receh. Tapi menghasilkan. Tapi menghasilkan dan banyak yang nonton. Iya. Ya kan? Dan komennya banyak. Terserahlah itu komen bagus atau tidak. Iya, yang penting antusias netizen ya. Itu kan penting. Di bermedia sosial itu sangat penting membaca Oke. algoritma Instagram. Gitu Dario. Saya banyak belajar dari anak yang tamat SD ini ya. Oke, Putra, saya tertarik tadi dengan kata Boy Chandra tidak banyak berharap dari pemerintah. Kita balik ke Putra secara pribadi. Putra sendiri, Anda sejauh ini telah banyak memberikan sesuatu untuk pemerintah. Yang saya baca ini. Iya. Baik dari segi apapun. Dari segi seniman, sutradara, hingga dosen. Ini kan membantu program pemerintah. Iya. Sementara pemerintah apa yang sudah mereka berikan untuk Anda sendiri? Apa ya? Kalau saya jawab nanti takutnya salah. Dan Kalau tidak dijawab, itu menurunkan kredibilitas Anda di sini, Putra. Oke. apa ya? Hidup layak. Jawaban Ya, formal. lumayan lah. Ada ya? Ada, pasti ada lah pemerintah memberikan banyak juga. Seperti apa ya? Vaksin itu mungkin program ya. Oke ya. Vaksin ya?
Oke. Atau waktu saya SD, saya SD-nya disubsidi. Oke, disubsidi ya. Sekarang kebetulan listrik di rumah saya juga subsidi. Subsidi ya, sudah banyak ya. Setidaknya kenyamanan Anda berproses ini sudah diberikan oleh pemerintah, nyaman. Iya, seperti itulah. Seperti itulah ya. Saya tidak berani komen banyak nanti. Oke. Nanti melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana. Bagaimana mungkin? Sepertinya sangat jeli di Enggak, itu. saya enggak jeli kok. Cuma memanfaatkan situasi ini aja. Ya. Ternyata Anda yang hanya tamatan SD ini ya, bisa juga membaca kisah-kisih di otak saya ya. Sehingga tidak bisa dijebak ya. Oke. Dari yo. Segini. Keinginan terbesar Anda Putra, apa sih sebenarnya? Apakah tamatan SD ini suatu penyesalan bagi Anda sendiri? Atau memang ini sudah takdir kalau kita bahas kemana-mana ini? Atau Anda tetap ingin seperti ini dengan proses yang ada? Gini dari yo. Kalau bicara penyesalan dan takdir, saya tidak mungkin menyesali takdir saya karena sudah digariskan. Sudah digariskan? Iya. Gimana menurut dari itu? Oke, kita setuju. Kita sepakat untuk hal itu ya. Jadi memang sudah di situ jalannya dari yo. Oke, lalu apa Anda Putra yang bisa membuat Anda bertahan sampai sejauh ini? Ini jujur, kalau saya di posisi Putra dan kita telusuri lebih ke belakang lagi, dan misalnya saya hanya tamatan SD, saya stop. Saya tidak akan percaya diri seperti ini. Saya lebih mengikuti arah orang tua saya, mungkin bertani saja. Itu mental mungkin dari yo. Maksudnya mental dan lingkungan. Mental dan lingkungan. Iya, Oke, kita dapat benang merahnya ya. Iya, dan lingkungan Dario tidak membentuk mental Dario seperti itu. Kebetulan di lingkungan saya membentuk mental-mental seperti itu. Jadi kan sudah saya bahas tadi, di lingkungan saya selalu mengajarkan banyak hal. Jadi kalau saya patah semangat, berarti kan lingkungan saya tidak berhasil mengajarkan saya seperti itu. Oke. Jadi saya bersyukur lingkungan saya orang-orang hebat, dan saya berterima kasih sekali kepada orang-orang yang ada di lingkungan saya. Baik itu pro dan kontranya itu terserah juga, tapi itu penting menurut saya dari dan bertahan atau tidak bertahan, menurut saya bertahan itu karena saya dikasih akal bagaimana caranya untuk bertahan. Dikasih itu akal dan pikiran ya dengan makhluk lainnya. Kalau kerja sekedar bekerja kata Hamka, monyet juga bekerja ya. Iya, dari tahu. Jangan ditunjuk. Oke, makan sekedar makan, monyet juga makan ya. Itu kata Buya Hamka, kerja sekedar bekerja, babi duta juga bekerja ya. Oke, ini terakhir ini Put. Saya sangat tertarik ini dengan membrand tentang media sosial. Ini saya ingin mungkin di luar jalur ya. Apa sih kurangnya akun media sosial yang saya kelola sampai saat ini? Follower saya udah 50.000 lebih loh di Instagram. Itu organik nggak? Organik, alhamdulillah sampai sekarang. Organik, saya membangunnya jauh. Tapi saya melihat sampai sekarang kurangnya antusias netizen sangat jauh menurun. Apa yang terlihat oleh Putra pertama sekali tentang akun media sosial saya itu, dan itu mungkin akan saya pelajari dan atau juga akan dipelajari oleh masyarakat yang menonton. Menurut saya mungkin kesungguhan Udario. Maksudnya Udario sebenarnya harus memetakan dan konsisten. Kenapa saya bicara memetakan dan konsisten? Udario harus memetakan pengikut itu aktifnya jam berapa, ya kan, dan umur berapa sampai umur berapa. Oke, sampai sejauh itu ya? Iyalah,
di situ di Insight kita bisa Ya, lihat di Insight ya. dan bisa Dari daerah mana membaca saja, ya. grafiknya segala macam. Dan Udario harus memetakan ini pengikutnya dari umur berapa sampai umur berapa. Nggak mungkin kan jokes bapak-bapak dimasukin, sementara followers Udario itu mayoritas remaja. Jadi kan lebih nggak nyambung gitu. Dan itu menurut saya pertama. Yang kedua, konsisten ya. Ya, konsisten. Misalnya Udario memposting 2 kali sehari, 1 kali sehari, itu jamnya juga penting, jam berapa, ya kan? Penting karena tiap akun itu algoritmanya berbeda, Udario. Berbeda ya. Berbeda. Misalnya saya pribadi dan akun-akun yang saya kelola itu sangat berbeda. Karena dia mempunyai masa tersendiri. Ini aktif jam berapa sampai jam berapa gitu. Dan kebanyakan cewek kah, cowok, domisilinya di mana, ada di Sumbar kah, di luar Sumbar, itu kan juga penting kita membaca seperti itu. Nah, ini pentingnya ya. Akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Memang biasanya saya kalau memposting konten itu ya suka-suka saja. Kadang numpuk 1 hari itu banyak, 3 hari 4 hari libur. Ya. Oke, kita Putra sudah banyak hal yang kita bahas dari tadi ya. Ini terakhir ya. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, pesan-pesan atau harapan segala macam. Silahkan. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mau hajar silahkan. Oh enggak. Mungkin yang saya sampaikan buat teman-teman semua yang di rumah atau bapak-bapak, ibu-ibu terserah. Teruslah berproses belajar karena proses tidak pernah mendustai hasil. Menurut saya berproses itu sangat penting. Belajar itu juga penting dimanapun kita bisa belajar. Bahkan kepada orang yang sedang diuji akal sehatnya pun kita bisa belajar. Yang diuji akal sehatnya. Ini sering ya? Iya. Sering berkomunikasi dengan itu ya, sering. bersosialisasi ya. Karena saya sering memoto teman-teman OGDJ lah ya. Oke. Gangguan jiwa. Saya nggak mau ngomong orang gila. Karena menurut saya semua orang gila. Semua orang gila? Iya. Dengan konsep yang berbeda-beda? Ya. Betul. Ada yang gila bekerja, ada yang gila wanita, ada yang gila berkarya ya. Banyak. Sehingga dia lupa tentang kodratnya sebagai manusia sebenarnya. Iya. Oke, masih ada Put yang ingin ditambahkan? Enggak, mungkin segitu aja dari Segitu saja. Mungkin terima kasih buat Otaki Denai TV. Terima kasih juga buat host keren kita. Ya, ini tumben lurus-lurus ini bicaranya, ini ucapan terima kasihnya. Penulis CML. Wadah. Udario hebat, orang awak hebat. Orang awak hebat ya. Tangkele. Amin. Tangkele. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Putra sudah hadir di sini. Banyak sekali yang saya pelajari dari Anda Putra, dari pengalaman, dari proses. Itu sangat mempengaruhi saya ke depannya nanti untuk terus berproses dan belajar. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau masih bersedia bolehlah kita undang lagi ya, dengan konsep yang berbeda. Saya nanti ingin membahas tentang fotografer ya. Oke ya. Oke, Daniel. Thank you. Thank you, tapi sebelum kita tutup ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya kepada pemirsa Otaki dan Sanak Denai TV. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Denai TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dari bincang-bincang kita bersama RS Putra. Narasumber kita pada hari ini sebagai bintang tamu ada 4.305 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Putra, yaitu hidup itu perlu mental, percaya diri dan proses. Itu ya sebenarnya kalau saya rangkum semuanya ya. Mental itu ya tetap dari kepercayaan diri ya, dan yang akan ditimpa oleh lingkungan sekitar ya. Kita boleh dari
lahir dari mana, dari keluarga mana, tapi tetap mental kita yang akan menentukan arah kita kemananya ya. Seperti itulah yang saya rangkum. Siap. Oke, cukup sekian Otaki kali ini karena kita masih dalam suasana pandemi ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan ya. Vaksin, ini vaksin jangan lupa, saya aja udah 2 kali ini. Dulu saya takut, tapi sekarang ya saya masih hidup, masih tampan ya. Walaupun saya sudah divaksin ya. Ayo tetap vaksin, kita ikuti program pemerintah yang ada ya. Cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Seperti kata tadi, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang mungkin akademisnya kurang, tapi banyak hal yang harus kita pelajari dari mereka. Jangan sinis, jangan lecehkan, bisa jadi Anda malu sendiri kalau orang-orang seperti ini yang akan mengajari Anda ke depannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.